pribadi, dan kita akan menaikkan doa bersama ini. Haleluya. Siapkanlah hati untuk menjadi tempatnya firman Allah. Kita mendapat kemurahan pagi hari ini untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kami kepadamu bahwa Engkau sudah melakukan banyak, memberikan banyak, mengerjakan banyak di dalam kami perkara-perkara yang baik. Tetapi kami tidak dapat membalas Engkau Tuhan, tidak dapat memberikan apa yang layak untuk membalas, menunjukkan tanda kasih kami kepada Engkau Tuhan. Sebab apa yang ada pada kami semuanya ditandai dengan kekurangan dan cacat celah. Tetapi kami berterima kasih dalam keadaan semacam itu Tuhan. Engkau masih menerima kami di tempat ini untuk duduk di bawah kaki Engkau. Ajarkan kami firman-Mu Tuhan, agar kami tahu menghargai kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pemberitaan firman-Mu. Kami juga menyadari akan keterbatasan kemampuan kami, baik pikiran kami, indera kami, hati kami, semua serba terbatas. Hanya Roh-Mu yang suci yang dapat menolong kami. Sebab itu biarlah urapan-Mu Engkau nyatakan dalam setiap pribadi. Mulai dari hamba-Mu Engkau pakai untuk mengucapkan kata-kata firman-Mu sampai kepada seluruh sidang jemaat. Agar firman ini bisa diterima lewat pendengaran kami, ke akal kami, ke hati kami. Diam di dalamnya menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang mau mengganggu, menghalangi masuknya firman-Mu dalam kami. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Ayat ini pada pagi hari ini, yaitu Tuhan tampil menjadi gembala yang menggembalakan dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saudara-saudaraku, ini terjadi di hari-hari ini. Dan ayat yang ke-16, tolong dibaca ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, terima kasih. Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saya gunakan ini istilah dalam bahasa Indonesia yang baru, yang memang kita sama-sama miliki, bahasa persekutuan kita. Saya tidak ingin merubah-rubah, biarlah ini kita gunakan sebagai bangsa Indonesia. Dia raja segala raja, dia Tuan segala tuan. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini Tuhan menunjukkan masa depan kita. Tuhan menunjukkan masa depan kita secara jelas, merupakan suatu kegenapan kerinduan Tuhan waktu ia datang ke dalam dunia ini, yang ia sudah nyatakan dalam doa agung, menjadi Raja segala raja, Tuan segala tuan. Ini doa dari Yesus Kristus untuk umatnya, untuk kehidupan kita sekalian. Dan masalah ini juga sempat dikacaukan oleh setan. Salah satu percobaan besar, percobaan yang besar, percobaan yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan itu percobaan besar, bukan percobaan biasa yang kita alami, kekurangan ini, krisis moneter dan sebagainya. Bagi Tuhan itu semua merupakan percobaan biasa. Percobaan yang luar biasa itu dilancarkan oleh setan di atas gunung percobaan,
yaitu waktu Tuhan dicobai, menyangkut soal kedudukan sebagai raja. Ini percobaan luar biasa. Percobaan yang luar biasa. Banyak percobaan. Tetapi sebenarnya setan tidak berhenti di situ. Setan baru akan berhenti, saudara-saudaraku, kalau kita dihempaskan dari janji Allah bahwa di suatu waktu kita anak-anak Tuhan akan menjadi raja-raja bersama dengan Tuhan. Dia tunjukkan bumi ini, dunia ini, kerajaan-kerajaan dunia ini dengan segala keindahannya. Dan dia katakan, jikalau engkau sujud menyembah aku, maka semua ini akan kuserahkan kepadamu. Ini benar-benar percobaan yang luar biasa. Sebab kalau saja Yesus menyembah satu kali saja, atau setengah kali saja, saudara-saudaraku, dan itu merupakan satu stempel yang tidak akan terhapuskan bahwa Yesus sudah menyembah, tunduk, takluk, kalah kepada setan. Dan kita kehilangan masa depan. Masa depan yang Tuhan sediakan pada kita, buat kita adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudaraku, yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia Adam dan Hawa, yaitu di Taman Firdaus, untuk dinikmati manusia. Tapi manusia hanya menikmati sedikit waktu. Kemudian manusia diusir dari Taman Firdaus. Sekarang Tuhan mempunyai rencana untuk mengembalikan Taman Firdaus ini kepada manusia, kepada sepasang mempelai Adam yang akhir dan gereja Tuhan, untuk menikmati suasana Eden, suasana Firdaus, kerajaan 1000 tahun yang akan datang, kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun itu disediakan oleh Tuhan untuk manusia, saudara-saudaraku. Untuk Adam yang akhir itulah Tuhan Yesus, dan untuk sidang jemaat, sidang mempelainya. Dalam ayat yang ke-16 ini Tuhan bicara tentang raja segala raja. Kemudian dalam ayat-ayat berikut sampai dengan ayat yang Fatsal yang ke-20 ini berbicara sekitar kerajaan 1000 tahun. Saya katakan sekitar kerajaan 1000 tahun sebab memang intinya nanti adalah kerajaan 1000 tahun itu. Kerajaan di mana kita akan dibawa masuk ke sana dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi bukan satu orang, tapi satu tubuh dengan banyak anggota. Dalam ayat-ayat ini kita berada di sekitar kerajaan 1000 tahun. Itu artinya apa yang akan terjadi sebelum 1000 tahun ini harus kita mengenal juga, dan apa yang akan terjadi sesudah 1000 tahun. Apa yang ada di masa 1000 tahun. Ini 3 poin penting yang harus kita benar-benar periksa di dalam firman Allah. Saya ulangi, intinya adalah masa 1000 tahun. Di sekitarnya adalah sebelum 1000 tahun. Kemudian sesudah 1000 tahun. Dari 3 poin ini ada perkara-perkara penting yang harus kita perhatikan. Supaya kita tidak salah arah. Pelayanan kita tidak salah arah. Ibadah kita tidak salah arah. Dan kita betul-betul diberi oleh Tuhan kekuatan. Mari sedikit saya akan bawa kita kepada masa 1000 tahun. Kita ambil dulu ayat 16 ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja
dan Tuhan di atas segala tuan. Untuk menjelaskan ini, sebaiknya kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Juga nanti dalam Injil Lukas kita akan membaca ada dua macam ayat ini yang akan kita periksa bersama-sama dalam kesempatan pagi hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Terus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya. Datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kerajaan 1000 tahun, saudara. Baca terus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, makanan kami yang secukupnya. Baca terus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih. Saudara-saudaraku, doa ini bukan hanya doa yang dapat kita nikmati setiap hari, tetapi doa ini sekaligus menunjukkan rencana Allah jauh dari apa yang kita pikirkan, yaitu bahwa Tuhan menyediakan kita suatu tempat, suatu keadaan, suatu perlindungan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita ingini dalam doa agung ini. Ini doa besar, ini doa agung, ini doa sempurna. Tidak hanya bicara tentang perkara-perkara yang jasmani, yang duniawi, tetapi kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam kitab Wahyu pasal 19 itu, Tuhan menampilkan nama. Di situ dikatakan dia raja segala raja. Jelas apa yang Tuhan siapkan kepada kita. Saudara-saudaraku, suatu kerajaan. Kalau negara itu dikuasai oleh raja, itu berarti suatu kerajaan. Dan disebut dia adalah raja segala raja. Berarti rakyatnya itu semua adalah raja-raja. Jadi ini situasi kerajaan 1000 tahun. Di sana hanya ada raja-raja dan imam-imam. Dia adalah mempelai wanitanya. Satu kesatuan tubuh. Jadi jangan kita berpikiran secara duniawi. Banyak yang memikirkan hal ini secara duniawi. Nanti di sana siapa raja, siapa rakyat. Ini pikiran duniawi. Sementara Tuhan dalam kitab Wahyu itu menjelaskan, kalau dia adalah raja, disebut namanya raja di atas segala raja. Menunjukkan bentuk kerajaan dari 1000 tahun itu adalah kerajaan dari raja-raja dan imam-imam. Itu sejak awal, mulai dari zaman Israel, Tuhan sudah berbicara tentang ini. Kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Ini rencana Allah sejak bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Ya.
Kitab Keluaran pasal 19. Kita membaca ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, Iya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, iya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku menjadi sendiri. harta kesayanganku sendiri. Kamu menjadi harta kesayangan. Ini ungkapan kasih sayangnya kepada mempelai wanitanya, itulah bangsa Israel. Saudara-saudaraku, baca terus. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Aku yang empunya seluruh bumi. Terus? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ya. Terus? Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi untuk masuk kerajaan 1000 tahun ini rencana Allah sudah dinyatakan kepada bangsa Israel zaman perjanjian lama. Begitu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, masih dalam perjalanan di padang belantara, Tuhan sudah menyatakan ini. Kamu adalah kerajaan imam-imam. Perkataan kerajaan imam-imam ini sebetulnya kamu menjadi raja-raja dan imam-imam. Kamu menjadi raja-raja dan imam-imam. Di dalam beberapa ayat diulangi, tetapi pagi hari ini saya akan menunjukkan dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Zaman perjanjian baru, saudara-saudaraku, di mana kita sudah sempat, bangsa kafir sempat masuk menjadi bahagian dari tubuh Kristus. Tuhan ulangi perkataan ini. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, kita membaca ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, ya, oleh darahnya, perhatikan ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Ya, ini menjadi suatu kerajaan sesungguhnya yang telah membuat kita menjadi raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Iya, jadi di sini tidak lagi satu bangsa Israel, tetapi segala bangsa masuk di situ. Ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja. Iya, menjadi raja-raja. Dan menjadi imam-imam dan bagi menjadi Allah kita. imam-imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi. Jadi ini doa. Ini doa yang sempat dinaikkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan, baik dalam Injil Markus, Injil Matius pasal 6 maupun Injil Lukas pasal yang ke-11. Jadi di sini saudara-saudaraku, Tuhan berdoa tentang ini. Dikuduskanlah namamu. Nama Yesus, Dia adalah firman, Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi kalau kita urutkan demikianlah, nama yang dikuduskan ini adalah nama Yesus. Nama yang diperoleh karena Ia yang menebus umatnya. Dia yang menebus umatnya. Nama Yesus, nama di atas segala nama, di dalamnya manusia mendapatkan keselamatan. Jadi itu yang pertama kita lihat,
masa 1000 tahun merupakan kerajaan di mana Yesus menjadi raja di atas segala raja, dan kita adalah raja-raja, imam-imam, dan mempelai wanitanya. Ini satu tubuh. Ini satu tubuh. Jadi supaya kita bisa tahu menghargai bagaimana kita sekarang beribadah. Tujuan arah ibadah kita kepada suatu pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal yang keempat. Arah ibadah kita kepada pembentukan tubuh Kristus. Arah pelayanan kita kepada pembentukan tubuh Kristus. Arah segala korban yang kita persembahkan adalah kepada pembentukan tubuh Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan segala sesuatu oleh Tuhan. Batu-batu jangan diubahkan jadi roti. Sebab kalau roti itu akan dimakan oleh seseorang manusia. Tapi ubahkan batu menjadi anak-anak Ibrahim yang akan menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Untuk kemudian disebutkan batu-batu indah di Yerusalem baru yang tidak akan diambil dari tempatnya. Ini kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada Petrus dan saudara-saudaranya penangkap-penangkap ikan, aku akan menjadikan kamu penjala orang. Bukan lagi penjala ikan, penjala orang. Ikan itu untuk dimakan. Jadi pelayanan bukan untuk mencari kepentingan makanan kita secara jasmani, ini bukan itu tujuannya. Tetapi dijadikan penjala orang. Orang tidak dimakan. Orang itu menjadi anggota tubuh Kristus. Menjadi raja-raja. Menjadi imam-imam bagi Allah. Itu tujuan ibadah kita. Itu tujuan pelayanan kita. Bukan untuk kepentingan daging ini yang terutama. Sebab daging ini kalau kita mengerti, kita bawa kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu urusan kita sebagai seorang hamba di bumi ini. Kita menjadi hamba, menjadi budak belian. Istilah hamba dalam Injil Lukas pasal 17 disebut hamba yang tidak berguna, atau disebut budak belian. Istilah aslinya doulos ya. Itu budak belian. Istilah itu digunakan juga dalam Efesus pasal 2, di mana Tuhan ditampilkan atau menampilkan diri sebagai hamba. Dalam bentuk manusia, dalam rupa sebagai manusia, ia telah menjadi hamba. Hamba yang taat dan setia sampai mati di kayu salib. Dia disebut di situ doulos. Istilah hamba di situ itu doulos, budak belian. Budak belian, saudara-saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk membimbing kehidupan kami menjadi seorang semacam ini. Sebagai hamba yang tidak berguna atau budak belian. Artinya hanya memikirkan tugas, kewajiban. Budak belian ini yang ada di tangannya itu hanya kewajiban. Hanya tugas. Hanya itu. Sementara haknya, sementara kebutuhannya tidak ada dalam tangan dia. Dia hanya diizinkan untuk memikirkan ini apa kewajiban. Mungkin sudah katakan kalau begitu ini kerajaan apa ini? Kerajaan diktator kah atau kerajaan apa? Kok semua orang hanya memikirkan tugas, kewajiban. Haknya di mana? Untuk kerajaan bumi ini memang demikian. Ada kewajiban, ada hak. Banyak kali yang sangat dibela hak ini. Sementara kewajiban ini banyak kali dibiarkan. Banyak kali tidak kerja betul, tapi jangan coba-coba haknya diganggu gugat. Oh, ini akan ribut. Pekerjaannya tidak betul, tidak menghasilkan. Tetapi kalau haknya
Terganggu sedikit dia pasti akan memberontak. Inilah kerajaan bumi. Tapi kerajaan Allah demikian. Hamba itu tidak memikirkan haknya. Dia hanya memikirkan kewajibannya. Dan mungkin saudara katakan ini keterlaluan luar biasa. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan sekarang bersaksi di hadapan Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Saya bersyukur sebab Tuhan mengajarkanku untuk menjadi seorang budak belian. Hanya memikirkan apa yang harus dikerjakan. Pada mula pertama dulu saya tidak mengerti dan memang itu suatu kesulitan untuk menempatkan diri sebagai imam, sebagai hamba, tapi juga nanti akan menjadi raja bagi kerajaan Allah. Waktu Tuhan membentuk menjadi seorang imam untuk mengerti tugasnya, untuk melakukan kewajiban dan segala hak ini kita tidak pikirkan. Mungkin saudara bertanya, apa yang harus dimakan? Apa yang harus dipakai? Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 6 ini, baik kita baca ayat 32 atau ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Terus? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ini sistem kerajaan orang yang tidak mengenal Allah. Baca terus. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini Bapa di surga itu tahu. Artinya kalau kita memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, hak kita ada dalam tangan Tuhan. Tidak hilang saudara-saudaraku. Kalau hak ini dalam tangan saya akan dihantui dengan kekhawatiran. Itulah yang disebut dalam ayat yang ke-25. Hidup banyak kekhawatiran. Sebab jangan-jangan hak saya ini diambil orang. Jangan-jangan hak saya ini habis. Dan kalau dia habis, apalagi yang akan saya gunakan? Itulah yang Tuhan lihat dalam keadaan tubuh kita manusia yang sudah dikuasai oleh dosa ini. Itu sebabnya bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bapa di surga, diagungkan, dimuliakanlah namamu. Hak kita ada dalam tangan Tuhan. Saya sudah melihat dalam pelayanan dalam ladang Allah bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang sangat mengkhawatirkan haknya. Dia bekerja sementara hak ini tidak dilepaskan. Dia banyak menuntut hak, baik dalam doa dan sebagainya. Dia tidak memperhatikan sungguh-sungguh atau hanya separuh memegang kewajiban, memegang hak. Dalam prakteknya hak di atas kewajiban. Apa yang terjadi? Kehidupan setengah mati. Susah. Susah, benar-benar susah. Sebab apa? Kita tidak melakukan tugas kita. Mengenai kebutuhan kita, ini bukan tugas kita. Kebutuhan kita bukan tugas kita. Ini tugasnya Allah. Ini tugasnya Tuhan untuk memberi kita makanan setiap hari dengan secukupnya. Itu tugasnya Tuhan. Kalau kita menempatkan diri sebagai hamba, sebagai budak belian, hanya memikirkan kewajiban dan semua hak kita, Tuhan kasih pada waktunya. Jadi tidak seperti orang di dunia ini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu betul. Perkataan tahu ini sini, tahu betul. Saya tidak tahu kalau istri saya lapar. Saya tidak tahu apa dia lapar sekarang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu dari saya. Saya tidak tahu anak-anak saya ini lapar atau enggak, saya enggak tahu. Mereka yang merasakan. Tetapi Tuhan tahu. Kalau saya mau tahu mereka, saya tidak ada kesempatan untuk memikirkan bagaimana Tuhan keadilan.
Tetapi bukan berarti saya masa bodoh dengan mereka. Di dalam kesungguhan melayani Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan mereka semua. Demikian juga dengan sidang jemaat ini, saudara-saudara. Tuhan yang tahu apa yang saudara rasakan hari-hari ini. Kalau saya tidak menyungguhkan diri untuk melayani Tuhan, masalah saudara tertutup, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Tapi kalau Tuhan berikan saya tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan, memikirkan pelayanan ini, bagaimana Tuhan berkenan, maka jemaat akan terpelihara. Rumah tangga terpelihara, diri saya akan terpelihara. Ini yang ingin selalu saya mohon kepada Tuhan. Untuk jangan kiranya menutup kesempatan bagiku untuk menjadi seorang budak belian yang memikirkan tugas pelayanan lebih daripada apa yang harus saya makan, apa yang harus saya pakai. Itu urusannya Tuhan. Sejak dulu saya sudah mengalami ini. Tapi satu waktu saya digoda. Tapi Tuhan ingatkan, kamu sudah dipelihara dengan kemurahan bertahun-tahun. Apa kemurahan itu? Engkau tukar dengan sejumlah uang dan sebagainya. Sejumlah tawaran-tawaran yang benar-benar bisa menarik daging. Tuhan berikan kekuatan. Di saat itu Tuhan benar-benar menjelaskan secara jelas. Dan saya ambil kesimpulan untuk lebih baik memuliakan nama Tuhan, menjadi seorang hamba, menjadi seorang imam-imam untuk saatnya nanti menjadi raja-raja. Kita kembali dalam Injil Matius. Jadi saudara-saudaraku, kita masuk dalam kerajaan surga itu, dalam kerajaan surga, kerajaan Allah di bumi ini. Memerintah sebagai raja di bumi ini, jalannya ini. Mengerti, lihat, dia sudah memakai nama raja di atas segala raja. Pada jubahnya, Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kitab Wahyu pasal 5 tadi jelas kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah di bumi ini. 1000 tahun di bumi. Jadi saya berani mengatakan ini berdasarkan ayat-ayat ini. 1000 tahun di bumi, saudara-saudaraku, kerajaan Allah ini, saudara-saudaraku, berdasarkan pada kitab Wahyu pasal yang kelima tadi, di mana dikatakan memerintah sebagai raja di bumi ini. Cuma mungkin saudara bertanya, kalau begitu di negara mana nanti kerajaan ini? Memang tidak ada seorang pun yang tahu. Hari ini tidak ada seorang pun yang tahu di mana kerajaan itu. Jangan mengatakan di negara yang aman, banknya tertutup, terkunci, aman sekali. Itu mungkin negara itu, mungkin di situ tempat perdamaian. Mungkin di situ nanti kerajaan 1000. Ya bisa saja, tetapi tidak ada Alkitab mengatakan begitu. Yang dikatakan oleh Alkitab, mari kita baca dalam Wahyu pasal 21. Yang dikatakan oleh Alkitab adalah ini. Jadi kerajaan Allah di bumi, tetapi jangan memikirkan bumi yang mana. Bumi yang sudah dirusakkan oleh manusia ini. Segala sesuatu, tanaman, air, aliran, sungai, bumi sudah dibongkar bangkir oleh manusia ini. Saudara-saudaraku, segala besi yang ada di dalam bumi itu sudah dikeluarkan. Segala emas, segala minyak sudah dikeluarkan. Itu isi dari bumi. Jadi kalau kita lihat satu gambaran secara umum, bumi ini bagaikan satu tubuh yang sudah dibongkar bangkir oleh manusia. Dalamnya laut sudah dibongkar bangkir manusia. Udara sudah
dikotori oleh manusia. Dalamnya, perutnya bumi sudah dikorek urak-arit oleh manusia. Bumi gunung sudah digunduli. Jadi bumi ini sudah rusak. Belum manusianya. Ayat 1. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru. Ya, langit dan yang baru. Dan bumi yang baru. Bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Ini bumi ini. Bumi itu. Bumi yang baru. Jadi kita nanti tidak menemukan lagi bumi yang rusak. Seperti kota-kota yang sudah rusak, saudara-saudaraku. Saya sudah berada di Surabaya sini sejak ya hampir 40 tahun yang lalu, 39 tahun yang lalu saya sudah di Surabaya sini. Waktu itu juga ada musim hujan, hujannya deras sekali. Tetapi seingat saya tidak pernah banjir. Bumi waktu itu masih bagus lah, tidak pernah banjir. Apalagi di sini, ini dulu namanya Jalan Kaliasing. Ini jalan lalu lintas saya itu. Waktu saya lihat bumi ini rusak. Dulu nggak pernah banjir. Jalan Sudirman ini tidak pernah banjir. Sekarang di mana-mana banjir. Gambaran bumi sudah sangat rusak. Sampai got. Ya. Istilahnya apa? Got, parit. Parit aja sudah nyumbat semua. Dirusakkan oleh siapa? Siapa yang nyumbat itu? Kan kita manusia buang sampah seenaknya. Tanpa kita sadari kita sedang merusak bumi ini. Saudara-saudaraku. Jadi yang saya lihat jelas prakteknya, saudara-saudaraku, kita katakan kita memperindah bumi ini, tapi nyatanya kita sedang merusakkan bumi. Bumi yang lama ini akan liwat. Nanti akan dijadikan bumi dan langit yang baru. Di situ kerajaan Allah. Di situ kita berkerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Mari kita telusuri, saudaraku. Kita kembali di dalam Injil Matius pasal 6 ini. Kita telusuri, saudaraku. Bagaimana Tuhan akan menempatkan kita di situ sebagai raja-raja. Sebagai raja-raja dan imam-imam yang melayani Tuhan. Di bumi ini kita namanya hamba, budak belian. Tapi nanti di dalam kerajaan surga kita diangkat oleh Tuhan menjadi imam-imam yang melayani Tuhan. Kalau kita sekarang tidak mau menjadi hamba, menjadi budak belian, bekerja tetapi tidak menuntut hak kita, bekerja sementara kita menaruh hak kita dalam tangan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga, tidak bisa hilang, aman di situ. Kalau dalam tangan kita bisa dirampas orang, bisa hilang, bisa habis. Tapi dalam tangan Tuhan tidak pernah habis. Coba baca dalam ayat 11. Ayat 11. Itulah kondisi kita di sana. Hak kita itu tidak habis. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Di sana kita tidak mencari makanan. Bicara soal ini, saudara-saudaraku, biar kita sama-sama mengerti bahwa di dalam melayani Tuhan kita tidak mencari rezeki kami. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan hak kita. Saudara-saudaraku, Tuhan pelihara kita bukan 1 bulan, tapi 1000 tahun kerajaan. Bukan 1 bulan, 1000 tahun. Banyak rekan-rekan kami hamba Tuhan sekarang
tidak berani lagi berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi saya akan tetap bicara ini. Saya tidak mau menyangkut bicara menyinggung soal waktu kapan kita masuk di sana, sebab memang saya periksa di sini juga tidak disebutkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nggak ada. Tetapi situasi kerajaan itu sudah jelas. Kita tidak ada krisis di sana. Tidak ada krisis ekonomi. Yang tidak ada krisis apapun juga. Sebab segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Saya ingin bersaksi ini. Bahwa selama melayani Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan. Saya tidak bicara tentang jumlah. Kalau tentang jumlah, lain kali saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya merasa cukup. Saya tidak bicara soal jumlah sedikit atau banyak, ada atau tidak ada. Tetapi yang saya harus saksikan adalah bahwa Tuhan mencukupi segala sesuatu. Di saat tidak punya apa-apa, kalau Tuhan mau suruh saya kemana, Tuhan sudah sediakan segala-galanya. Itu saya harus saksi ini, bukan untuk nyombongkan diri. Tuhan jauhkan hamba-Mu dari menyombongkan diri. Tapi saya harus bersaksi, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Tidak bicara soal ada atau tidak ada. Tidak bicara soal jumlah banyak atau sedikit. Tetapi Tuhan bicara, Tuhan cukupkan. Saya sudah mengalami banyak kali. Tidak satu kali, banyak kali. Kalau Tuhan membutuhkan, saya harus melakukan segala sesuatu. Tuhan sudah cukupkan kebutuhan. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sampai kebutuhan istirahat. Hanya saya banyak kali yang tidak, ini saya mohon kepada Tuhan, banyak kali tidak dengar-dengaran. Sudah rasa capek, harusnya istirahat. Wah, masih mau hati untuk pelayanan, masih memikirkan soal itu. Tuhan sudah siapkan. Sudah sangat siapkan. Tuhan mencukupkan. Haleluya. Itu kerajaan. Nanti, sekarang kita sudah mengalami. Tetapi yang sebenarnya nanti akan kita melayani. Akan kita alami itu. Segala kebutuhan itu. Saudara ingat bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Kebutuhan apa yang kurang di situ? Kebutuhan apa yang kurang di situ? Semua sudah ada. Hanya Adam dan Hawa kurang tepat dalam mendengar firman. Kurang tepat. Ini yang Tuhan mau latih kita, mau ajarkan kita sementara di bumi ini untuk mencapai bahwa segala sesuatu Tuhan cukupkan hari ini. Tidak besok, hari ini Tuhan cukupkan. Jadi Tuhan tidak tunggu besok, hari ini. Kita makan hari ini, tidak besok baru datang, hari ini Tuhan cukupkan. Saudara-saudaraku, hanya apa yang Tuhan minta. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Tolong baca. Itu hanya itu yang Tuhan minta untuk kepada kita yang adalah raja-raja nanti ini, yang sekarang jadi hamba-hamba bagi Tuhan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Iya. Terus? Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya. Tuhan sudah berikan kepada kita firman Allah untuk kita makan, hidup dari firman Allah. Siapa yang ada kalau kita memperhatikan firman Allah, maka siapa yang tepat mendengar firman Allah, apa yang ada itu ditambah oleh Tuhan. Ditambah oleh Tuhan. Haleluya.
Ada 3 macam pohon di Taman Eden. Pertama, segala pohon. Buah segala pohon itu boleh kita makan. Saya sudah berulang kali menjelaskan ini, tapi saya mau jelaskan lagi pagi hari ini. Saya tidak mau nanti ditunjuk oleh satu jari pun Bapak Pendeta atau ompong tidak menjelaskan kepadaku sampai aku waktu itu main-main mendengar firman. Saya mau jelaskan, firman Allah ini roti kehidupan kita sehari-hari. Ini roti sehari-hari. Ini makanan kita. Kalau kita mendengarkan firman Allah dengan sebaik-baiknya, saudara-saudaraku, Tuhan akan tambahkan apa yang sudah ada. Kita mendengar firman Allah. Kita mendengar firman Allah menjadi jaminan kehidupan kita. Tuhan tambah apa yang ada pada kita. Firman yang menjadi makanan ditambah oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 130 itu tambahnya yang pertama. Itu penambahan yang pertama. Mazmur 119 ayat 130. Baca. Ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Kalau kita memperhatikan firman, Tuhan tambah dengan ini. Baca. Bila tersingkap firman-firman-Mu. Iya, jika tersingkap firman-Mu. Kalau kita memperhatikan firman, menjadi makanan kita. Kalau firman Allah dibukakan dalam pemberitaan, dalam Bible study. Kalau firman Allah itu dibukakan, terus memberi terang. Memberi terang. Terus memberi pengertian. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya, sampai orang bodoh pun bisa ngerti. Itu tambahnya, imbuhnya. Ditambah oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman, kita pasti bisa mengerti firman. Orang bodoh pun dikasih kesempatan ngerti. Saya banyak mendengar itu, orang bodoh bisa ngerti, orang pandai tidak ngerti. Kenapa? Bukan soal pandai bodohnya, sebab tidak memperhatikan. Kalau memperhatikan, itu tambahnya. Perhatikan cara kamu mendengar firman. Bagaimana kita merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa mengikuti kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, yang kita baca sendiri, yang kita dengar diulangi oleh Bapak Pendeta banyak kali demikian. Bahkan saya mengulang-ulang. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mau bosan mengulang-ulangi firman Allah, sebab hal itu akan memberi keteguhan imanmu. Haleluya. Jadi kalau cara kita mendengar firman Allah ini benar, Tuhan tambah dengan buah yang tadinya tidak boleh dimakan. Buah pengertian, buah pohon pengetahuan baik dan jahat diizinkan oleh Tuhan kita makan. Artinya kita mendapat suatu pengertian kita tentang firman, tentang rencana Allah, tentang pribadi Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang memberikan kita pengertian, saudara-saudara. Ditambah oleh Tuhan. Itu pohon yang kedua di Taman Eden. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon tentang pengertian. Sampai orang bodoh pun menjadi mengerti. Diizinkan oleh Tuhan. Kemudian ada satu pohon lagi. Waktu manusia diusir oleh Tuhan. Mari kita usir manusia ini keluar dari Taman Eden. Jangan dia ulurkan tangannya mengambil buah pohon El Hayat. Buah pohon El Hayat. Dan dia akan hidup selama-lamanya. Dalam keadaan berdosa berarti itu. Tapi itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Asal kita sudah dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Mendengarkan firman. Memakan firman. Itu rezeki setiap hari. Makanan kita firman Allah. Ditambah oleh Tuhan pengertian kita. Menjadi orang mengerti. Hidup di bumi ini mengerti.
Kalau tidak mengerti hidup di bumi, kita akan gampang dipermainkan oleh setan. Adam dan Hawa dipermainkan oleh setan. Tapi kita diizinkan oleh Tuhan untuk menerima pengertian itu, sehingga setan tidak mempermainkan kita. Tapi yang ketiga, pohon yang ketiga, buah pohon El Hayat. Itu diizinkan oleh Tuhan kita makan. Saudara-saudaraku, untuk menerima kehidupan yang kekal. Jadi kalau dalam ayat 11 itu, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudaraku, kita boleh makan firman Allah. Kita mendapat terang untuk mengetahui, untuk mengerti keadaan. Yang ketiga, untuk hidup yang kekal. Kita diizinkan oleh Tuhan. Saya lebih baik tunjuk ayatnya, sebab saya lihat saudara melotot ke saya. Apa ada ayatnya? Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Ya, Allah. ini pohon El Hayat. Diizinkan oleh Tuhan. Ditambah, kita mendengar firman Allah, benar sikap kita. Perhatikan sikapmu. Perhatikan sikapmu. Dalam pelayanan saya banyak menemukan sikap-sikap yang tidak benar. Dan akibatnya sungguh-sungguh menyedihkan. Saudara-saudaraku. Akibatnya sungguh-sungguh menyedihkan. Tapi kalau kita memperhatikan firman, memang Tuhan tambah. Semakin mengerti firman. Semakin mengerti firman. Tapi yang terakhir ini, kalau kita menang, saudara-saudaraku, saudara boleh baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk sampai pada ayat yang ke-7 ini, memperhatikan korban Kristus, ya. Itu kasih yang mula-mula. Memperhatikan korban Kristus. Kembali kepada korban Kristus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Diizinkan oleh Tuhan makan buah pohon El Hayat. Sekarang setan bekerja dalam gereja Tuhan. Dengarkan baik-baik. Setan bekerja dalam sidang jemaat Tuhan untuk menyingkirkan ajaran tentang korban Kristus. Tentang sengsara bersama Yesus. Itu mau disingkirkan. Sebab Tuhan tahu kalau jemaat berpegang pada pengajaran itu, mengerti tentang kasih mula-mula itu, dia hidup kekal. Tapi kalau ini disingkirkan, korban Kristus disingkirkan dari sidang jemaat. Sidang jemaat itu akan mati seperti setan, itu akan dihukumkan. Saudara-saudaraku. Sebab itu berpegang ini. Siapa yang menang? Dia diizinkan untuk makan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Ayat 9. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Iya, perhatikan. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, di Wahyu 19 penduduk kerajaan surga itu keluar mengikuti penunggang kuda putih, juga menunggangi kuda-kuda putih, semua berjubah putih dan memegang daun palem. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Perhatikan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Iya. Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya, terima kasih. Ini korban Kristus. Ini korban Kristus, saudara-saudara. Yang bukan hanya memberikan kesempatan kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru, tetapi dalam Wahyu pasal 22 bukan hanya masuk, ke Taman Firdaus, tapi ayat pasal 22, mari kita baca ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, ini yang tadi, yang masuk dalam bersama-sama mengalami pengalaman mati bersama Yesus. Mereka sedang membasuh jubah. Dan semoga kita semua demikian. Ayat yang selanjutnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ini hak yang ada dalam tangan Tuhan. Mereka akan terima hak itu, tidak hilang. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, siapa yang sikapnya betul, dia terima firman Allah menjadi kehidupan, itu artinya jauh dari dosa. Hidup ini artinya jauh dari dosa. Itu kebutuhan kita. Hidup jauh dari dosa. Raja Daud dia katakan, firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa. Itu jaminan setiap hari. Itu jaminan setiap hari. Saudara-saudaraku, kita hidup jauh, dipelihara oleh Tuhan jauh dari dosa. Ditambah lagi dengan pengertian kita. Ditambah lagi oleh Tuhan dengan kehidupan yang kekal. Tidak rugi, saudaraku, untuk waktu 1 jam atau saja 2 jam, ataupun 3 jam, ataupun 4 jam kalau Tuhan izinkan demikian. Kita tidak rugi, coba dibandingkan dengan itu. Dengan kita dipelihara oleh Tuhan jauh dari dosa. Harganya berapa itu? Kita diberi oleh Tuhan pengertian, harganya berapa itu? Kita diberi oleh Tuhan kehidupan kekal. Sementara kita hanya membelanjakan waktu 1 jam sudah ngomel-ngomel. Padahal Tuhan kasih kita waktu seumur hidup, selama-lamanya di bumi. Karena waktu 1 jam kita ngomel, kita lari pulang terlalu panjang khotbahnya, kita kehilangan masa yang sangat dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan kekal. Ini harus ada pengertian ini, saudara-saudaraku. Kalau tidak, kita akan gantikan perkara yang besar ini dengan perkara dunia yang sebentar saja akan hilang, akan binasa. Dan Tuhan katakan dalam Injil Lukas 8 ayat 18, siapa yang tidak mempunyai, maka apa yang ada padanya itu diambil. Demikian tadi? Iya. Apa yang ada, yang sudah diizinkan oleh Tuhan, kesempatan mendengar firman. Kalau sikap kita tidak betul, jangan saudara pikir bahwa kesempatan ini itu dari kita. Jika sikap kita tidak benar dalam mendengarkan firman Allah, kesempatan untuk mendengar firman pun diambil oleh Tuhan. Satu waktu. Saudara-saudaraku, satu waktu. Kita ingin mendengar firman, tapi kita tidak dapat lagi mendengar firman. Saya tadi malam ini mimpi, tetapi saya digentarkan oleh mimpi itu. Saya gentar, saya takut betul. Apa artinya mimpi ini? Saya masuk satu rumah gedung besar. Orang itu seperti saya kenal, tetapi tidak saya kenal. Seperti saya kenal, tidak saya kenal. Saya ingin memberikan sesuatu kepada seseorang yang ada di situ. Tuh saya masuk di rumah itu, seorang wanita pendek, kecil, jeleknya bukan main. Jeleknya, orang tuh jelek betul, tapi sombongnya dah ampun-ampun. Baru saya masuk pintu dia katakan keluar. Saya bawa seorang anak kecil,
Kami mau berikan sesuatu untuk mereka di rumah itu. Tuh dia lihat saya benar-benar keluar, dia menyesal. Dia nahan saya. Saya katakan, sekarang kamu tolak saya. Di waktunya kamu ingin menemui saya, kamu tidak akan pernah menemukan saya. Dan saya pergi. Orang sudah jeleknya bukan main. Mau dikasih apa-apa nolak, sombongnya. Saya keluar. Waktu saya bangun, saya berdoa, Tuhan, kalau saya sudah berbuat sesuatu yang kasar terhadap jemaat, terhadap siapapun juga, ampuni saya. Sebab orang itu mengeluh-mengeluh, tapi saya tetap pergi. Ini mimpi, tapi sempat menggentarkan saya. Menggetarkan hati saya. Jangan ini terjadi. Firman Allah ini disampaikan oleh Tuhan. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Dia cuma harap satu, terima. Itu aja. Terima ini. Saya berdoa, Tuhan, jangan-jangan sikap saya yang tidak benar. Tuhan mau tawarkan saya sesuatu yang baik, yang indah. Saya ini dengan kesombongan hati, sebab saya lihat wanita itu pendek, kecil, hitam. Maafkan orang hitam, saya tidak bermaksud orang hitam itu jelek, tidak. Tapi yang saya lihat ini, sudah jeleknya, tapi sombongnya bukan main. Oh, saya katakan, Tuhan, saya takut jangan-jangan saya yang ditunjukkan modelmu kayak gitu itu. Ditawarkan, disuruh, mau kerja apa, kok bak mahal, katanya orang Manado itu bak mahal. Apa itu jual mahal? Mau disuruh ini, oh aku ini, jangan ini, nanti macam-macam alasan. Itu yang saya takut. Kita ini sudah orang berdosa. Sudah jelek, tetapi merasa bagus, merasa bisa, merasa hebat. Itu yang saya takut. Saya takut, Tuhan. Tuhan tunjukkan kok model itu. Waktu saya bangun, yang paling saya takut, jangan-jangan saya semacam itu. Ditawarkan oleh Tuhan pekerjaan apa. Tetapi saya berbagai-bagai alasan mungkin. Bahkan menghina. Saya waktu itu merasa dihina betul oleh orang perempuan kecil, pendek, hitam, jeleknya ini. Merasa dihina, saya baru masuk diusir. Nanti sesudah ini saya ingin memberikan doa kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan untuk saudara-saudara yang akan masuk dalam pelayanan baru internet live, ya. Online. Ini pelayanan baru dalam jemaat ini. Jika diizinkan oleh Tuhan, besok mereka sudah mulai uji coba. Tapi pagi hari ini saya ingin mendoakan seluruh mereka online, ya. Saya mohon seberapa yang ada siap-siap dengar firman. Kalau saudara mendapat kesempatan itu, kesaksian tadi itu memang rasanya ada menyita. Perhatikan sikap saudara mendengar. Jangan apa yang ada ini diambil oleh Tuhan. Apa yang ada diambil sebab sikap kita tidak betul. Seperti yang saya lihat. Saudara-saudaraku itu mimpi, tapi ya saya sudah ketakutan lihat mimpi itu, apalagi kalau kejadiannya demikian. Baru dia ingin menerima, sudah tidak ada lagi. Masih ada lanjutannya, tapi tidak usahlah kita cerita mimpi terlalu jauh. Masih ada lanjutannya. Lanjutannya adalah singkatnya, dia menemukan kembali saya, dan saya lihat
Sudah tidak hitam lagi orang ini. Tapi tetap kecil, cuma tidak hitam. Dia tidak kenal saya. Saya baru cerita, saya ditolak oleh orang kecil. Dia mulai lihat saya. Mungkin dia ini, dia mau ingin kenal tapi tidak bisa. Keburu bangun aku. Jadi lanjutannya tidak ada lagi, tidak tahu apa kelanjutannya. Tetapi buat saya mengerikan itu, mengerikan. Dia baru ingin, mungkin baru meminta ampun tapi sudah keburu bangun aku. Jadi hati-hati. Saya memang tadi malam mempersiapkan diri dalam firman Allah. Jauh sampai jauh malam. Kemudian tidur, kok tidur ketemu macam ini. Tapi saya ingin lepas dari mimpi ini, saudaraku. Saya lepas dari mimpi kepada saudara-saudara yang mendapat tugas apapun juga. Tugas apapun juga. Kalau pengalaman saya takut nolak itu. Sebab dalam Alkitab mengatakan salah satu nama dari Allah, dia katakan ya. Ya dan amin. Itu Musa dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan ya. Itu pertama. Dan selanjutnya Musa, saudara-saudaraku, dengan segala kekurangan, tapi pada akhirnya selalu berkata, ya Tuhan. Dan dalam melakukan tugas, Alkitab menyebutkan, seperti apa yang Tuhan perintahkan, begitulah Musa melakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan, begitulah Musa melakukannya. Kalau tidak diambil, untuk kesempatan mendengar firman itu kan ada. Itu sudah ada pada kita. Kesempatan mendengar firman Allah itu merupakan bahagian kita, itu sudah ada. Tetapi kita lewatkan begitu saja. Itu pun satu waktu akan diambil oleh Tuhan. Saya tidak tahu jadinya apa. Entah nanti kesibukan duniawi ini akan bertambah-tambah sampai saudara tidak sempat untuk mendengar firman. Memang begitu setan lakukan kepada bangsa Israel. Kesulitan pekerjaan, beratnya beban pekerjaan itu dipertambah-tambahkan oleh orang Mesir, oleh Firaun. Sehingga bangsa Israel itu tidak ada waktu untuk mengingat Tuhannya. Tidak ada waktu. Begitu mungkin satu waktu saudara ditempatkan jauh dari gereja, jauh dari ibadah, di tempat yang Alkitab pun mungkin saudara lupa bawa waktu itu. Mau baca firman, tidak ada Alkitab, lupa. Sebab memang tidak memperhatikan. Sehingga pergi-pergi banyak hal yang dibawa tapi Alkitab nggak dibawa. Mau membaca lupa. Nah ini, waktu kita butuhkan firman, tidak ada lagi. Mau mendengar, tidak ada lagi orang yang berbicara. Mau membaca Alkitab kita nggak bawa. Atau memang tidak boleh lagi memiliki. Bisa saja satu waktu kita tidak boleh memiliki Alkitab ini. Tapi kalau sekarang ini kita sudah menyimpan firman dalam hati kita, Tuhan tambahkan kita. Saat itu Tuhan akan berfirman dalam kita. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ayat 11 tadi, berikanlah kami. Jadi itu suasana di Taman Eden nanti. Di Taman Eden yang akan kita alami kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudaraku, kita di sana sudah sungguh-sungguh cukup. Tidak merasa kekurangan lagi. Kita boleh makan buah segala pohon di Taman Eden itu. Kemudian buah pengertian itu dikasih oleh Tuhan kepada kita. Lebih dari itu kita dikasih makan buah pohon El Hayat. Untuk kita nanti masuk ke Yerusalem baru. Jadi saya bicara ini lebih dahulu tentang inti dari kerajaan 1000 tahun itu. Haleluya. Di Eden yang pertama hanya boleh makan buah segala pohon di Taman Eden. Buah pohon El Hayat, buah pohon pengetahuan baik dan jahat gak boleh dimakan. Tapi kerajaan 1000 tahun ini Tuhan sudah mohonkan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
secukupnya, yang selengkapnya. Buah segala pohon sudah dikasih oleh Tuhan. Buah pengertian dikasih oleh Tuhan. Buah pohon kehidupan dikasih. Jadi buah pengertian ini dikatakan menjadi sama dengan Tuhan. Ini kan yang dirindukan oleh Adam dan Hawa. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun kita menjadi sama dengan Tuhan. Dia dari firman, kita juga dilahirkan dari firman. Dia dari roh, kita juga dilahirkan dari roh. Dia dari kasih, kita juga dari kasih. Sama Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, itu kerajaan 1000 tahun. Ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terima kasih. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini artinya tanpa dosa. Dosa yang diampuni itu dosa yang sudah mati. Dosa yang dimatikan, bukan sudah mati, dimatikan. Untuk mati selama-lamanya, artinya tidak menguasai manusia lagi. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ayat 14. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terus. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya, jadi masuk kerajaan 1000 tahun ini tanpa dosa. Tanpa dosa. Nomor 1 itu. Tanpa dosa. Jadi sekarang ini perhatikan, selesaikan semua ini. Tanpa dosa, ampun mengampuni nomor 1. Kita masuk di sana tanpa dosa. Tidak ada iri hati di sana. Jadi kalau mau masuk di sana, hati yang suka iri itu tinggalkan. Buang sejauh-jauhnya. Dendam, buang sejauh-jauhnya. Dendam, jangan dendam. Saudara-saudaraku. Ada yang mengatakan, pokoknya saudara itu yang sudah melukai hati saya tidak mau lihat dia. Kalau dia ada di gereja itu, saya tidak mau masuk di gereja itu. Istri saya dia bilang begini, lah bagaimana bro, kalau orang itu di surga, bro di mana? Kalau kamu tidak mau di situ, sebab si A itu ada di situ. Loh, kalau si A itu diampuni Tuhan, dia ada di surga. Apa bro tidak mau masuk surga? Kamu di mana kalau begitu? Dia ternganga-nganga, di mana aku? Di kerajaan 1000 tahun tuh nggak ada dosa. Jangan dendam. Ampun mengampuni, apalagi sudah minta ampun. Ya. Sebab di dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah ini, 1000 tahun itu tidak ada dosa. Nanti akan dijelaskan dalam kesempatan-kesempatan berikut. Tapi ini saya katakan tidak ada dosa. Mengapa? Mungkin sudah katakan mengapa. Nomor 1, sebab kita sudah menerima korban Kristus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Jadi memang kita masuk di situ tanpa dosa. Coba tolong baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Mulai ayat yang ketiga secara cepat. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, kita dilahirkan kembali dari antara orang oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, terus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini kehidupan kita, hidup penuh pengharapan, terus untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang tidak akan binasa, terus yang tidak dapat cemar.
tidak dapat cemar. Ini salah satu bagian kehidupan kita itu. Tidak apa? Tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Dalam 1 Yohanes pasal 3 disebut tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat cemar karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Terus, dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Iya, itu disiapkan untuk hidup kerajaan 1000 tahun dan nanti masuk di Yerusalem dengan jenis kehidupan itu. Sekalipun di dunia ini kita masih mengalami percobaan, masih ada percobaan. Baca terus sedikit ayatnya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Baca terus. Bergembiralah akan hal itu. Bersukacita akan hal itu. Terus. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Masih ada pencobaan oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi Tuhan ajar kita supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Terus? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Itu percobaan-percobaan yang kita alami sekarang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuktikan kemurnian imanmu. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, terima kasih. Jadi kita di sana tidak ada dosa sebab apa? Nomor 1, sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dilahirkan baru tanpa dosa, tidak dapat cemar. Itu nomor 1. Nomor 2. Jadi di sana dikatakan tidak ada dosa. Kenapa? Nomor 1, sebab kita masuk di sana oleh karena penebusan darah. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, mana bisa masuk? Jadi masuknya memang sudah tidak ada dosa. Kedua, kita punya tubuh bukan lagi tubuh darah daging dari lebu tanah, bukan lagi. Kita punya tubuh di sana bukan lagi dari darah dan daging yang asalnya dari lebu tanah. Dari nasi itu dari lebu tanah. Dari sayur lebih lebu tanah lagi. Dari singkong lebih lebu tanah lagi. Tidak makan makanan dari tanah ini lagi. Tubuh kita ini bukan dari makanan yang berasal dari bumi ini lagi. Tidak lagi. Makanan kita di sana dari firman Allah. Tubuh kita dari firman Allah. Tubuh kita dari firman Allah, dari Roh Kudus, dari kasih Allah. Tidak ada perkara yang bisa berbuat dosa. Firman Allah tidak ada yang salah. Roh Kudus, roh kebenaran. Kasih Allah sempurna. Itulah tubuh kita. Jadi dari mana dosa? Tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada dosa lagi di sana. Sebab tubuh yang lemah yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di Taman Eden, dia punya tubuh dari lebu tanah. Dia punya tubuh itu dari lebu tanah. Ditandai dengan kelemahan, rapuh, gampang pecah, gampang hancur. Seperti tembikar itu, gampang pecah, gampang hancur. Itulah kehidupan dari tanah, dari bumi ini. Kehidupan duniawi. Kita seharusnya sekarang ini menerima firman Allah, Roh Kudus dan kasih Kristus untuk memiliki tubuh. Diubahkan oleh Tuhan, memiliki tubuh. Setiap kali kita mendengar firman, kita diizinkan oleh Tuhan mengalami keubahan tubuh dari tubuh fana kepada tubuh yang tidak fana, yang kekal. Sebab dari firman, dari Roh Kudus, dari kasih Allah ini semuanya kekal. Dia tidak bisa berbuat dosa. Ayat kita kembali Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya, terima kasih. Ini yang ketiga ya. Jadi pertama memang kita ditebus oleh Tuhan. Kedua, tubuh kita memang tubuh yang rohani, bukan lagi tubuh jasmani. Kita punya tubuh rohani, bukan dari bumi ini. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, setan
Dijauhkan, memang dalam Wahyu 20 dia dirantai 1000 tahun lamanya. Dia tidak sempat masuk ke dalam Taman Eden kita. Pada zaman Adam dan Hawa yang pertama, setan masih masuk ke Taman Eden. Masih masuk dan menggodai manusia. Tapi zaman 1000 tahun setan tidak masuk lagi. Dia dirantai, nanti akan kita baca dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3. Dia dirantai 1000 tahun lama lagi. Ada lagi pencoba yang lain namanya antikris dan nabi palsu. Sudah di dalam lautan api dan belerang. Wahyu 19. Dia sudah ada di lautan api dan belerang. Jadi tidak ada yang menggoda kita, tidak ada yang mencobai kita. Bagaimana bisa masuk dalam dosa? Jadi 1000 tahun itu tidak bisa berdosa. Ulangi. Pertama, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu pertama. Kedua, jadi kita masuk di situ memang tanpa dosa. Kedua, tubuh kita sudah diubahkan menjadi tubuh yang tidak gampang, tidak dapat cemar. Dalam 1 Yohanes pasal 3 disebutkan tidak dapat berbuat dosa. Jelas. Yang ketiga, setan, nabi palsu, antikris sudah tidak bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun. Tidak bisa masuk lagi. Setan dirantai 1000 tahun lamanya, sudah dirantai, dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Sudah masuk di sana, mulut lubang itu ditutup dan dimeteraikan. Tidak disegel, tidak bisa dibuka. Saudara-saudaraku, jadi memang tidak ada dosa. Jadi itulah situasi kerajaan 1000 tahun. Situasi kerajaan 1000 tahun di mana kita akan dibawa ke sana. Sebab itu biar kita bersiap-siap, saudara-saudaraku. Baca ayat selanjutnya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Ya, dia menjadi raja. Terus, dan kuasa. Dia kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ini yang tadi ketiga ya. Yang keempat. Karena Tuhan sangat berkuasa. Menguasai kita. Dia raja. Itu artinya dia bisa mengalahkan segala-galanya. Tidak ada dosa bisa masuk di situ. Sebab dia raja. Nanti dalam Wahyu pasal 21 kita akan melihat. Saudara-saudaraku, segala yang jahat itu tidak diizinkan oleh masuk. Tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk. Dia raja. Dia punya kemuliaan. Sekarang aja saudara, kalau kita dalam kebaktian ini kita merasakan kemuliaan Allah, itu dosa menjauh dari kita. Dia punya kemuliaan, jadi dia punya kuasa, dia punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kerajaan 1000 tahun. Yesus dia raja di atas segala raja-raja. Dia Tuhan di atas segala tuan-tuan. Dia mempelai pria, kita mempelai. Dia kepala, kita ini tubuhnya. Hubungan begitu kuat. Itu sebabnya kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya merupakan rencana Allah sejak awal. Baik awal dunia Tuhan menciptakan Firdaus, zaman awal dunia, zaman bangsa Allah Tuhan memilih bangsa Israel. Saudara-saudaraku, zaman kita sekarang zaman gereja Tuhan. Zaman gereja Tuhan. Tuhan doakan supaya kerajaan Allah di bumi ini diwujudkan. Dan nanti kalau kita menerima itu, biarlah kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi ini inti kerajaan 1000 tahun. Jika Tuhan izinkan, saudara-saudaraku, saya akan lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikut. Sekitar 1000 tahun ini, sebelum 1000 tahun dan nanti sesudah 1000 tahun, supaya kita bisa melihat, kita punya gambaran apa yang menjadi kerinduan kita sekarang ini. Kalau kerinduan kita ini berbakti hanya supaya jadi kaya, terlalu kecil. Kalau sekalipun itu kita butuhkan. Kalau kebaktian kita hanya supaya kita sembuh, itu juga terlalu kecil, sekalipun itu sangat kita butuhkan. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Tuhan berkuasa memperkaya umatnya. Saya baca dalam Alkitab,
Ibrahim itu sampai tua dia diberkati dalam segala hal. Tetapi bukan itu yang disebutkan berkat Ibrahim. Ibrahim mempunyai berkat yang tidak akan habis. Harta benda Ibrahim, saudara-saudaraku, lembu-lembunya sudah lama habis, lembu-lembunya. Tapi yang ada sekarang adalah iman Ibrahim. Itu berkat Ibrahim yang dibagi-bagikan sampai hari ini tidak habis. Kemudian yang lain-lain ikut menyertai. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kita berdoa bersungguh-sungguh. Kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita bagaikan kita adalah imam-imam dan raja-raja. Disediakan untuk kerajaan 1000 tahun. Dan nanti lanjut ke Yerusalem baru. Kita sudah melihat suasana ini. Tuhan tunjukkan kepada kita. Apakah kita ada kerinduan untuk itu? Biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa, dalam penyembahan masing-masing. Di dalam kesempatan ini tundukkan kepala lebih dahulu. Berdoa, nyatakan kerinduanmu. Coba renungkan, apakah ada kesempatan-kesempatan pelayanan yang saudara tolak, yang saudara tinggalkan? Coba renungkan kembali. Saudara tinggalkan untuk kemudian saudara nganggur, tidak melayani apa-apa dalam ladang Allah. Tidak berbuat apa-apa dalam ladang Allah. Tapi kita harus bersyukur saudara masih diberi kesempatan mendengar firman. Saudara mungkin melakukan apa? Sedikitnya berdoa untuk pelayanan. Sedikitnya berdoa untuk pelayanan. Itu saudara sudah dikaitkan dengan pelayanan dalam ladang Allah. Sedikitnya berdoa. Jangan sampai sudah lupa untuk berdoa. Mengkaitkan diri dalam setiap kegiatan Allah. Haleluya. Mohon ampun kepada Tuhan sementara darahnya masih mau mengampuni kita. Haleluya. Beberapa menit, 1-2 menit saya kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Mengubah sikap-sikap acuh tak acuh dalam kebaktian, dalam pelayanan. Sengaja-sengaja meninggalkan pelayanan. Kecuali memang saudara-saudara benar-benar tidak bisa dan Tuhan tahu semua itu. Minta ampun, saya percaya Tuhan ampuni saudara. Saya percaya. Saya tidak ingin mengelabui atau menjerumuskan saudara dengan kata-kata yang indah. Tetapi benar demikian. Haleluya. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Sesudah berdoa, ucapkan kata-kata ini sebagai pengakuanmu kepada Tuhan. Yang lebih sungguh melayani, lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepada
beberapa kali. Tuhan Yesus memberi contoh teladan. Pelayanan kerajaan 1000 tahun. Dia beri contoh kepada bangsa Israel yang menuduh dia melanggar hukum Sabat, hukum kerajaan 1000 tahun. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja seperti Bapa bekerja. Ini teladan. Kita bekerja dalam suasana Sabat, suasana perhentian, untuk meneladani. Yesus meneladani Bapanya. Biarlah kita juga melayani seperti Yesus sudah melayani kita. Angkat tanganmu dua ke atas, sembahlah Allah. Beri kedua tangan ini melayani Tuhan. Kur, melayani. Kita lakukan bersama-sama. Melayani. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadamu. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, sembahlah Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Sembahlah Tuhan lebih dahulu. Langkah yang pertama, langkah yang benar. Kalau penyembahan kita benar, pelayanan kita juga akan benar di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya. Biar pelayanan kita pelayanan yang benar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.